Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, mahasiswa dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian 2, jurusan D3 Budidaya Tanaman Hortikultura. Baik teman-teman, kali ini saya akan memaparkan beberapa materi ekonomi pertanian mengenai pasar output. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pasar output. Jadi pasar output adalah pasar yang menjual belikan sebuah produk barang atau jasa sebagai hasil produksi sebuah perusahaan. Jadi pasar output ini terbentuk karena adanya perbedaan jumlah antara penjual dan jumlah pembeli. Selain itu, pasar output ini juga mempengaruhi perilaku para penjual dan pembeli mengenai perubahan harga barang dan jasa yang ada di pasar tersebut. Nah, jadi pasar output ini juga terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pertama kita harus membahas terlebih dahulu apa itu pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki sangat banyak pembeli dan penjual sehingga secara perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Nah, jadi pasar persaingan sempurna ini di dalam pasar tersebut memiliki banyak pembeli dan juga penjual. Jadi kalau hanya perseorangan tidak dapat mempengaruhi harga pasar dalam pasar tersebut. Kemudian pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjualnya sangat banyak. Yang kedua, penjual dan pembeli tahu keadaan pasar dengan sempurna. Yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Dan poin yang keempat yaitu barang dan jasa yang diperjualbelikan homogen atau sama. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, penjual dan pembeli bisa bebas bertindak. Yang kedua, mampu mendorong kehematan. Yang ketiga, harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Nah, selain ada kelebihan, pasar persaingan sempurna juga ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu produsen memberi gaji dan upah yang rendah demi penghematan. Jadi dalam pasar ini produsen itu memberikan gaji dan upah yang rendah kepada beberapa karyawan dan pegawai demi melakukan penghematan terhadap pasarnya tersebut. Nah, itu tadi kekurangan dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya kita akan membahas materi pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan pasar yang dimana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga dan satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Jadi singkatnya begini, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada satu atau beberapa penjual atau pembeli yang mereka ini menguasai pasar dan juga harga dalam pasar tersebut. Nah, itu tadi arti dari atau pengertian dari persaingan pasar tidak sempurna. Selain itu, pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki beberapa bentuk pasar. Yang pertama itu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistis. Sekarang kita akan menjelaskan pengertian dari ketiga tersebut. Yang pertama, pasar monopoli. Jadi pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan tidak ada barang pengganti. Jadi itu adalah pengertian dari pasar monopoli. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi di mana suatu bentuk pasar ini ada penawaran satu jenis barang, kemudian jenis barang tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang ketiga yaitu pasar monopolistis. Pasar monopolistis ini merupakan suatu bentuk pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang dan jasa dengan jenis yang berbeda. Jadi kayak begini, contohnya saya ini memiliki beberapa pasar dan cabang-cabang pasar, tetapi saya tidak menjual satu jenis barang saja, tapi saya menjual beberapa jenis barang yang berbeda. Nah, itu adalah pengertian dari pasar monopolistis. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya, mungkin hanya itu
materi pasar output yang bisa saya jelaskan atau paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.